Ya, yang berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an mau'izatan wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan likulli mu'minin wa mu'minatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala al-munazzal ala al-Qur'an nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jami'in ma ba'du. Para pimpinan yang saya hormati, acaranya panjang juga ya. Mungkin saya tidak bisa lama karena di sini mau uji disertasi. Setengah jam lah ya. Oke. Saya kira dari jam 12-an sampai jam 1-an. Ternyata adnya kepanjangan. Tapi nggak apa, saya suka aktivitasnya, ada aktivitas sosialnya. Yang perlu dikurangi satu aja, jangan terlalu banyak seremonial, banyakin aktivitas. Dan mohon maaf, saya juga pernah di filantropi, dan kami mengekspos orang yang menerima kebaikan-kebaikan kita. Karena itu lebih baik syifa'un lima fis sudur, bisa memperbaiki qalbu. Usulan untuk Pak Ketua bikin bagian kerohaniannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita jadi umatul Quran, umat yang selalu membaca Quran, memahami Quran. Ternyata karyawannya pun baca Qurannya bagus ya. Semoga pemahamannya juga bagus. Dan nikmatnya baca Quran, Quran kita sama Quran orang Arab sama. Kalau Bapak punya agama lain, saya nggak tahu. Mungkin kitab sucinya beda negeri, sudah beda terjemahannya. Karena di dalam kaidah kita, terjemahan kitab bukanlah kitab itu sendiri. Maka terjemahan Kementerian Agama itu bukan Quran. Al-Quran itu yang dibacakan tadi. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan daripada Al-Quran. Ya, apa lanjutan ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un, yang mana ia adalah syifa, sebagai obat. Maka Al-Qur'an itu diturunkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an Allah turunkan dalam bahasa Arab. Apa arti bahasa Arab? Arab itu bahasa yang kalimat terakhirnya selalu berubah-ubah, kadang a, i, u, ya, disebut tasrif dan i'rab. Ya, ada perubahan kata anzala, yunzilu. Dan ini satu induk dengan bahasa Ibrani dan juga bahasa Suryani. Suryani itu bahasa Nabi Adam. Pernah dengar Suryani? Kan pernah ada kiai yang masyhur dengan bahasa Suryani. Ternyata itu bukan bahasa Suryani ya. Itu Suryani Suranian versi dia itu. Mungkin rokok dia Surya kali ya. Jadi tiga bahasa ini sebenarnya mirip. Ibrani, Suryani, Arab. Ya, sampai hari ini saya masih belajar bahasa Aramaik, bahasa Ibriu yang dipakai Yahudi. Aramaik itu dipakai oleh orang-orang Suria. Ada 3 kampung saja yang pakai bahasa tertua di alam semesta. Itu di Suriah, tempat yang hari ini konfliknya belum selesai juga. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, Al-Quran disebutkan syifa'un, obat. Obat apa ini? Betul dia bisa jadi obat fisik, tapi Al-Quran di surat yang lain misalnya ada kalimat syifa'un lima fis sudur. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, ya. Sungguh telah datang kepada kamu pelajaran dari Allah. Lalu ada kalimat wa shifaa'un lima fis sudur. Bukan obat sekedar ruqyah. Ruqyah itu enggak mesti orang Islam.
Saya jumpa orang non-muslim bisa meruqyah dengan metode mereka. Maka terlalu remeh orang kesurupan dibacain Quran. Tapi boleh. Kenapa? Al-Quran itu jika diturunkan kepada gunung, gunung bisa hancur. Masa orang diruqyah gak beres-beres? Berarti ada sesuatu yang belum beres. Baik dari pembaca Qurannya ataupun orang yang dibacakan Qurannya. Kenapa Bapak Ibu? Orang kesurupan itu yang kena ininya fikrah. Fikrahnya diganggu oleh jin, bukan syaitan. Kalau Quran syifa'un lima fis sudur, obat bagi dada. Dada itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, tempat bertengkarnya diri kita dengan syaitan. Syaitan disebut di Quran khannas. Itu nama syaitan. Nama syaitan lain dengan nama jin. Bapak Ibu, saya ulangi. Nama syaitan lain dengan nama jin. Jin itu makhluk terjahatnya bernama iblis, karena dia, dadanya si jin ini diganggu oleh syaitan. Maka iblis pun korban dari syaitan. Maka disebut kana minal jin. Iblis itu bagian dari klan jin. Sedangkan jin ada yang baik, minnal qasitun dalam surat Al-Jin, ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Jika ada jin dan manusia, dadanya sudah dipengaruhi oleh was-was, sehingga kolbunya berpenyakit. Penyakit kolbu, sombong, iri, dengki, ria. Maka minal jinnati wan nas, dia termasuk tentara-tentara syaitan. Ada jin, ada manusia. Syayatinul jinni wal ins. Dia adalah syaitan dari kalangan jin, juga syaitan dari kalangan manusia. Tapi manusia bukan jin. Jin bukan manusia. Namun syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Saya mau tanya Bapak Ibu, jin tercipta dari apa? Hah? Tanah apa api? Api. Maka jin punya tubuh disebut jism nariyah. Jisim nariyah. Tubuh api. Kalau kita jism turabiyah. Jasad yang tercipta dari tanah. Kita punya darah, itu jin juga punya darah. Tapi darahnya bukan seperti darah yang kita maksud. Asyaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di pembuluh darah. Sedangkan jin cuma masuk ke sini. Itu orang kesurupan. Ya. Kalau syaitan bisa tembus sampai ke dada, karena di dada ada jantung. Jantung itu pusatnya manusia. Dia berkait dengan hati. Perhatikan, Al-Quran bukan sebagai pengusir jin. Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Menyembuhkan yang di dalam dada. Kalau ngusir jin, usir aja Pak. Jin keluar, gitu aja, gak usah pakai ayat. Lain dengan ngusir syaitan. Maka Nabi berkalam, siapa yang baca Al-Baqarah, di antaranya ayat kursi dan amarah Rasul, syaitan keluar 3 hari dari rumahnya. Syaitan di situ adalah jin atau manusia yang sudah kesetanan, yang hatinya berpenyakit. Jadi kalau ditanya, adakah manusia syaitan di kantor Jasa Marga? Ada. Siapa? Yang dadanya penuh was-was. Ini jangan sampai ngerempet ke sini Pak. Cukup Pertamina ya. Pertamina cukup pelajaran hebat bagi kita. Kenapa kok ada orang sejahat itu? Karena dadanya sudah penuh jadi rumah syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu dia tarik menarik. Kalau dia sudah jadi tentara syaitan, maka komandannya syaitan. Apa kata syaitan dia ikut. Tamak ya, tamak dia. Bermusuhan dia.
iri dengki dia. Tapi kalau masih mukmin, syifa'un lima fi sudur, Quran menjadi obat di dalam kalbu, ya, dan dia menjadi hidayah, rahmat bagi orang beriman. Saya heran hari ini, kok banyak orang berhijrah. Semakin dia berhijrah, semakin dia banyak musuhnya. Semakin dia suka nyala-nyalahin orang. Padahal di Quran dikatakan, rahmatun lil mu'minin. Quran itu turun menumbuhkan rasa kasih sayang pada orang beriman. Hari ini kita sering bertengkar, misalnya baru hijrah sudah mulai tengkar bab Allah berada di mana. Allah di langit pada aras. Baru hijrah sudah tengkar masalah sarung celana di bawah mata kaki. Baru hijrah kemudian sudah berani nyalahkan imam. Saya heran. Maka tadi awal datang saya tanya, Ustaz, aman masjid? Aman dari pertengkaran maksudnya. Seharusnya jika orang hijrah, dadanya tambah sembuh. Syifa'un lima fis sudur, dan muncul kasih sayang di kalbunya kepada siapapun, khususnya orang beriman. Ini perhatikan, rahmatun lil mu'minin. Kasih sayang maksudnya apa? Rahmah itu pecah dari situ dua nama, Rahman, Rahim. Rahman dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Qurtubi, Rahman itu kasih sayang Allah menyeluruh kepada seluruh alam, tidak memandang iman seseorang, tidak memandang jenis seseorang, itu Rahman. Kalau Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan Allah tidak menyebutkannya dengan Rahman atau Rahim, tapi menyebutkannya dengan inti dari dua nama ini, yaitu Rahmatan, sebagai kasih sayang. Maka kalau Bapak Ibu Saudara tanya, apa ciri-ciri orang hijrahnya Qur'ani? Hijrahnya beragama, kerohaniannya bercahaya, kolbunya tambah sembuh, rohaninya tambah kasih sayang. Dua aja. Maka perhatiin diri kita, nggak usah perhatiin teman. Saya ini kalau beragama, kolbuku tambah sembuh dari penyakit kolbu, iri, dengki, sombong, lalai, pamer dan segala macamnya, atau bertambah parah. Kalau misalnya hati saya ada sombong, mohon maaf, sombong ini merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dari orang. Kalau orang beragama, dia sholat, dia zikir, dia ikut pengajian, ini belum dibersihkan. Dapat ilmu, misalnya ilmu tentang sunnah bid'ah, akidah yang murni, akidah tidak murni. Jika di kalbunya belum bersih sifat sombong, jika tadi sombongnya dengan mobil yang banyak, kerjaan yang mentereng gitu, jabatan tinggi, ketika orang beragama mengikuti suatu kajian, di kalbunya belum dibersihkan, apa yang terjadi? Tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ibadah, tambah sombong. Maka Nabi SAW pernah ada perempuan, itu sholatnya nggak ketinggalan, tahajud nggak ketinggalan, tapi apa kata Nabi? Finnar, dia masuk neraka. Asbab dia sombong. Dia merasa sholatnya hebat. Dia merasa cara beragamanya paling benar. Pernah datang satu kelompok orang kepada Nabi habis bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya valid. Orang itu dapat bagian tapi kurang banyak. Apa kata mereka? Ini hafiz Quran semua. Orang ini hafiz Quran. Kata mereka, ya Muhammad, ittaqillah. Ya. Hei Muhammad, i'dil, berbuat adillah engkau. Takutlah kepada Allah. Kira-kira Nabi digituin, Nabi marah kan? Kalau Bapak gitu marah kali ya? Ya, pasti kita marah, kita tersinggung. Abu Bakar udah ngeluarin pedang, Umar udah ngeluarin perang, Khalid ibn Walid udah ngeluarin pedang. Kata Nabi, masukin. Apa kata Nabi? Dia punya takdir sendiri. Saya khuruf min di hadzal qaum, ya. Akan keluar dari kelompok mereka orang yang hafiz Quran, mengerti agama secara hafalan.
tapi imannya dia tidak tembus cuma sampai di kepala, tidak tembus sampai ke dalam dada. Kenapa? Dia baru untuk gagah-gagahan. Beragama itu menunjukkan dirinya paling benar. Padahal Al-Quran bukan obat di sini, obat untuk di sini. Kalau ke sini sekolah aja Pak, kemana-mana. Ya. Tapi Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Oleh karena itu jangan heran, saya sekolah sampai tinggi-tinggi, doktor, tapi saya punya guru Bapak Ibu, itu nggak sekolah. Kenapa? Saya menemukan di kolbunya obat untuk kolbu saya. Dia sekolahnya cuma di surau, di pesantren, pesantrennya pun tradisional. Tapi kalau kita ngobrol, jangankan dia baca ayat, dia berbicara pun memahami ayat, itu menyembuhkan sombong di dalam hati saya. Walaupun belum sembuh-sembuh amat. Menyembuhkan kegelisahan di kolbu saya. Menyembuhkan penyakit hati, iri, dengki. Iri dengkinya Ustadz beda dengan iri dengkinya para pimpinan. Kalau karyawan, pejabat, dengkinya apa? Kalau ada teman satu angkatannya naik pangkat atau gajinya naik. Benar gak Pak? Pasti nyesek itu. Dia dipromosiin, kita enggak. Gue yang kerja, dia yang dapat. Gitu kan? Gue yang kerja, dia yang dihormati. Itu perasaan-perasaan itu muncul. Kalau kita seperti itu, berarti ada penyakit dalam hati namanya hiqd wal hasad, penyakit iri dengki. Kalau ustadz, penyakit iri dengkinya bukan mungkin kepada karyawan jasa marga. Saya nggak mungkin kalau Bapak naik pangkat Pak, naik gaji, saya nggak mungkin iri. Kalau ustadz irinya sama siapa? Ustadz irinya sama siapa Pak? Sesama ustadz. Tanya nih sama ustadz. Benar Ustaz ya? Kalau Ustaz dirinya sama siapa? Sama Ustaz. Karena Ustaz bukan malaikat. Ustaz belum tentu wali Allah. Yang tidak ada kegelisahan di kolbunya. Kan yang disebut wali Allah itu yang kolbunya bersih sehingga tidak ada gelisah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka harusnya Ustaz itu kan lebih sembuh hatinya. Tapi enggak. Saya menyaksikan sendiri, Ustadz itu ngatain Ustadz. Apa katanya? Lu jangan ambil kapak gua. Oh, ganti, bukan dulu. Aneh. Ente jangan ngambil lapak aneh. Agak gaul dikit, kalau di kafe ngomongnya begitu, lu gua. Kalau di majelis ngomongnya aneh ente. Ini denger kan langsung. Malah ada yang ngomong ini. Kalau dia ada di jadwal masjid ini, saya nggak mau ngajar di sini. Sampai begitu kebencian di dalam kalbu si Ustadz kepada Ustadz yang satu lagi. Mengerikan Pak. Ya. Lalu enaknya Ustadz itu tinggal pakai dalil. Seperti Bapak Ibu kalau iri dengki pakai argumentasi. Argumentasinya mungkin sifatnya rasional, bukti-bukti. Kalau Ustadz tinggal pakai dalil. Inilah tirani para Ustadz. Ustadz ini nggak ada yang ngawasin, Mbak. Di Indonesia Ustadz tidak ada yang ngawasin. Kalau DPR, menteri, pejabat yang ngawasin siapa? KPK, ya kan? BPK. Kalau jasa marga siapa yang ngawasin, Mbak? BPK. Kalau Ustadz nggak ada komisi pemberantas Ustadz nakal, gitu nggak ada. Nggak ada, Pak. Ustadz itu sudah pernah mengalami hal yang tirani. Sebagaimana sebagian habaib, sebagian kiai, sebagian gus-gus. Maka kata guru saya dulu, pengawas kamu Ar-Razi, itu Allah. Cuma kamu kan gak bisa langsung merasakan diawasi Allah. Maka merasa diawasilah oleh Rasulullah, ajaran Rasulullah. Karena kamu tidak bisa merasakan hadirnya Rasul, maka engkau wajib punya guru, pewaris Rasul. Maka saya menyarankan diri saya dan Bapak Ibu supaya merasakan Quran itu menjadi berkah, bisa menyembuhkan kalbu, mesti punya guru, bukan hanya ustadz umum, tapi guru kalau dalam bahasa rohani disebut murabbi atau mursyid. Murabbi mursyid itu beda dengan mu'alim. Mu'alim itu pengajar penceramah. Tapi kalau murabbi itu orang yang menata jiwa kita. Kalau mursyid yang menata kolbu kita. Ya, maka saya tutup dengan satu ayat.
Ya, Allah berfirman, demikianlah auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami turunkan, kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina. Al-Quran itu disebut dengan nama ruh. Nama lain Quran apa? Ruh. Ruh ini sumber dari rahmat. Rahmat sumber dari dua nama, Rahman, Rahim. Maksudnya apa? Al-Quran tidak turun ke otak. Maka jangan terlalu rusuh, galau, khawatir anaknya sulit ngapal Quran. Gak apa-apa, Pak. Ngapal itu jangankan anak kita aja sulit ngapal. Masa nuntun anak ngapal aja banyak? Benar gak? Ustadz aja gak semua hafal Quran semua. Oleh karena itu Ghazali bilang, seorang ahli hukum cukup menghafalkan 400 ayat. Selebihnya tidak perlu. Karena 400 ayat itu berkaitan dengan hukum. Itu Ghazali sudah kasih bocoran. Ini Bapak kalau hafal 400 ayat lengkap isi-isinya, itu bisa nandingin jadwal saya nanti tuh. Ya, bisa-bisa kalah kita, Pak. Namun Allah mengatakan Quran itu bukan hafalan. Quran itu ruhan min amrina. Ruh yang berisikan kasih sayang. Maka kalau baca Quran, ajak ruhnya. Ruh itu ada kesadaran, pakai dada, pakai kolbu, merasa dipandang oleh Allah SWT, bukan dipandang oleh makhluk. Maka ketika kita mau pamer, bukan pamer ke makhluk, pamernya kepada Allah. Ya Allah, inni uqaddimu ilaika, ya, aku hadapkan kepada engkau, inilah amal kehambaan kepada engkau. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga hari-hari kita bersama Quran menjadi penyembuh di dalam qalbu. Amin. Menjadi keberkahan bagi hari-hari kita. Dan terakhir, rahmatan lil mu'minin, menambah rasa kasih sayang. Inilah ciri-ciri orang yang benar peringatan nuzul Qur'annya. Masjid ini semoga tambah syahdu, bertambah innamal mu'minuna ikhwah, bertambah persaudaraannya, bertambah peka dengan urusan yang lain. Sesuai request tadi, kita doakan semoga mudik tahun ini Allah jaga. Pasti namanya takdir, akan ada aja kejadian. Tapi kita berdoa sesuai dalam kunut, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami dari takdir yang buruk. Ada orang takdir buruknya hidup, maka dimatikan dia. Ada orang takdir buruknya mati, dibiarkan hidup. Maka bacalah doa ini, waqina syarra ma qadait. Untuk semua orang-orang yang mudik tahun ini dan kita yang berkhidmat dimanapun, khususnya di Jasa Marga, mari kita bacakan doa. Dan doa paling tinggi adalah Alhamdulillah, itu suratul Fatihah. Al-hadiniya wa likulli salihah nuqaddimu ilaika baina aidina suratul Fatihah. Bismillah. Allahumma ya Rahman Rahim, ya Karim, ya Azim, ya Munazzil Al-Quran, salli ala man fi qalbi Quran, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, yang menurunkan Al-Quran yang kudus, yang suci. Ya Allah, berkat Quran itu turunkanlah keberkahan kepada rohani Rasulullah SAW. Dan dari kerohanian beliau, ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepadanya, sehingga melimpah rahmat dan keberkahan ke dalam pikiran, kalbu dan roh kami. Dan dengannya, ya Allah, tahir qulubana mimma siwa. Dengan keberkahan itu, ya Allah, keberkahan Al-Quran, keberkahan salawat, keberkahan nur Engkau, ya Allah, bersihkan kalbu kami dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati kami dari penyakit iri dan dengki, penyakit sombong, penyakit lalai, penyakit ujub, penyakit-penyakit yang ada kebencian. Ya Allah, imla fi qulubina ar-rahmah al-Qur'aniyah. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan kasih sayang. Buanglah kebencian-kebencian. Berikan, ya Allah, kelapangan dalam kalbu kami, sehingga kami tidak merasakan gelisah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak juga bersedih yang berlarut-larut. Allahumma irham ru'mara'ana wa ulama'ana. Ya Allah, sayangi pemimpin-pemimpin kami.
sayangi ulama-ulama kami, sayangi masyarakat rakyat kami, sayangi negeri ini ya Allah. Berikan keberkahan untuk negeri kami ya Allah. Ya Allah, banyak sekali orang mengutuk-ngutuk negeri ini, bahkan rakyatnya mengutuk pemimpinnya. Tapi siang ini, di hari yang berkah ini ya Allah, kami tidak ingin mengutuk para pemimpin kami. Kami ingin mendoakan para pemimpin kami, atasan-atasan kami, orang yang bekerja bersama kami, dan orang-orang yang hidup bersama kami. Rahmati kami ya Allah, penuhi hati kami dan kasih sayang, penuhi hati kami dengan rahmatan lil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa nasallallahu ya rabbana asyauqa ila liqa'i wa syauqa ila liqa'i habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf salah kurangnya. Semoga Jasa Marga bertambah akhlak. Amin. Akhlak apa aja Pak? Sudah paham sendiri. Semoga semua dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.